Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi, pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Perikop Injil hari ini menceritakan bahwa dalam perjalanan dengan perahu, para murid lupa membawa roti. Dan hanya ada sebuah roti saja yang ada pada mereka. Lalu dikatakan bahwa Yesus memperingatkan para muridnya supaya berhati-hati terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Dia katakan, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Para murid memperbincangkan apa yang dikatakan Yesus itu. Mereka menganggap bahwa Yesus mengatakan seperti itu karena mereka tidak membawa apa-apa, hanya roti sepotong. Akhirnya Yesus langsung mengatakan dengan tegas akan kedegilan hati para murid. Kristus menegur mereka karena kelambanan mereka untuk memahami arti penting dari kejadian-kejadian ajaib yang telah mereka saksikan. Perkataan-perkataannya adalah sebuah peringatan bahwa mereka seharusnya sudah dapat belajar untuk percaya kepadanya, bahkan tentang kebutuhan materi. Di dalam perikop Injil lainnya, yakni Lukas dan Matius, Yesus menggunakan perumpamaan ragi untuk menunjukkan kekuatan tentang ajarannya. Namun di dalam perikop Markus ini, ragi dipergunakan untuk menunjukkan sikap yang buruk. Ragi orang Farisi dan Herodes adalah ragi yang mempengaruhi perilaku hidup orang Yahudi menjadi munafik atau rusak. Ambisi orang Farisi dan Herodes itu memancar keluar, sangat berpengaruh bagaikan ragi, dan meracuni adonan bangsa Israel dari dalam, dan yang kemudian merusakkannya. Orang Farisi secara berlebihan memperhatikan hal-hal lahiriah dalam agama, tetapi mengabaikan hal-hal rohani yang mendasar yang lebih penting. Sedangkan Herodes menunjukkan semangat keduniawian yang dikuasai dengan kesenangan dengan ambisi politik. Yesus memperingatkan para muridnya tentang bahaya-bahaya ini, dan untuk membuat mereka mengerti bahwa kalau mereka ingin memahami ajarannya, mereka membutuhkan hati yang murni dan sederhana. Ya, apa yang dimaksudkan perikop Injil hari ini untuk
keadaan kita pada masa kini? Atau lebih jelasnya, apa ragi-ragi orang Farisi dan Herodes di zaman kita sekarang ini? Sepanjang sejarah manusia, dosa terus terjadi. Tidak hanya di masa lalu, tetapi juga pada masa kini. Semakin canggih hidup manusia, semakin canggih pula bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan manusia. Kenyataannya ialah bahwa kejahatan manusia di bumi ini makin besar. Pencurian, perampokan, penipuan terus terjadi dalam masyarakat. Tindak kekerasan tidak pernah berhenti karena motif agama, politik, dan ekonomi. Semakin hari orang bukannya semakin bijak dan saleh, tetapi malah semakin brutal. Hidup menjadi persaingan bebas. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang lemah akan semakin tersingkir. Kasih kepada sesama semakin tidak dikenal dan tidak dilakukan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan mengharapkan agar kita waspada. Jangan sampai kita mudah dihasut atau terpicu untuk turut serta melakukan kejahatan. Ragi kejahatan itu ada di mana-mana. Dan dengan gampang kita bisa ikut terpengaruh. Kadang-kadang orang berbuat jahat karena mereka tidak tahan terhadap kesulitan dan problem hidup yang mereka hadapi. Kemiskinan membuat mereka berani mencuri. Perselisihan membuat orang marah dan lepas kendali, dan sebagainya. Mari kita menjadi ragi Kristus. Ragi Kristus harus pertama-tama mempengaruhi seluruh hidup kita. Baru kemudian bisa menjadi ragi yang mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ragi yang mempengaruhi orang untuk bertindak penuh dengan kasih. Ragi yang penuh dengan pengampunan. Ragi yang penuh dengan belas kasihan.